Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa FTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir bersama Anda di program klinik kita. Ya, program klinik kita hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 1 siang akan membahas berbagai masalah kesehatan. Dan untuk siang hari ini saya telah ditemani salah seorang narasumber ya dari Apotek MTA. Beliau adalah apoteker Hamidah S. Farm selaku apoteker penanggung jawab di Apotek MTA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Itu suatu kenikmatan yang harus selalu kita syukuri begitu ya. Dengan kesehatan kita maka bisa berkegiatan apapun, beraktivitas, termasuk siang hari ini bisa menyapa pemirsa semuanya. Dan untuk siang hari ini Mbak Hamidah akan menyampaikan tema tentang tetap sehat di musim sakit gitu ya. Ini memang untuk saat ini banyak di sekitar kita ya, baik anak-anak, orang dewasa ini ada yang mengalami sakit batuk, pilek begitu ya, ada radang tenggorokan. Nah, ini di tengah cuaca yang cukup panas ketika di siang hari dengan banyak debu beterbangan, kemudian ditambah lagi juga masyarakat untuk saat ini sudah mulai meninggalkan masker juga begitu ya. Nah, ini apakah juga ada kaitannya kenapa akhir-akhir ini juga banyak yang menderita penyakit itu begitu ya. Nanti silakan disampaikan ke pemirsa dan tentunya kita undang pemirsa semuanya nanti yang ingin bergabung. Ada bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, Mbak Hamidah silakan, ini kaitannya dengan tema tetap sehat di musim sakit. Tentu kita juga penasaran bagaimana sih caranya tubuh kita ini tetap sehat begitu meskipun banyak sekali di lingkungan ini yang menjadi penyebab sakit begitu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di acara klinik kita. Mohon maaf. Dan ya sedikit berbagi informasi karena memang belakangan ini terlalu banyak menurut saya peningkatan penyakit karena mungkin karena dimungkinkan cuaca yang sangat ekstrim ini. Kadang kalau siang itu panasnya luar biasa, nanti kalau malamnya sangat dingin juga luar biasa, sehingga memang itu menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit-penyakit, sehingga memang kita dituntut untuk selalu menjaga diri supaya tetap sehat di musim seperti ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana ini caranya? Kalau kita itu dituntut untuk selalu kembali lagi, walaupun kita udah nggak pandemi, sepertinya memang kalau memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan dan itu juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi penularan penyakit seperti itu. Karena batuk, pilek, flu seperti itu dan radang tenggorokan itu juga menjadi penularannya lebih cepat tanpa masker seperti itu. Ya, bagi orang yang sakit pun ketika pakai masker tentunya melindungi diri gitu ya. Melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Sehingga memang sebisa mungkin tetap menggunakan masker meskipun tidak sakit. Karena di sekitar kita itu banyak sekali yang sakit. Itu salah satu pencegahan diri sendiri. Dan juga bisa kita menjaga kebersihan. Dimanapun tempat berada, kita juga harus sedia lagi hand sanitizer lagi karena kita nggak tahu pegang-pegang apa. Ternyata di situ banyak bakteri, banyak kuman, sehingga itu juga menjadi salah satu cara kita menjaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit-penyakit. Dan juga untuk cara lain sendiri kita juga bisa lebih rutin lagi untuk berolahraga karena kan olahraga itu meningkatkan imun sehingga kita juga menjadi salah satu cara juga untuk kita terlindung dari penyakit seperti itu. Ini agak mungkin bagi sebagian orang banyak ini yang tidak melakukan olahraga begitu ya, karena
biasanya berdalih karena tiap hari sudah beraktivitas gitu ya, terutama untuk misalnya untuk ibu-ibu dari pagi itu sudah gerak ya, udah nyapu, nyuci dan sebagainya begitu ya. Padahal itu, berbeda ya. Itu juga bisa menjadi salah satu olahraga bagi ibu-ibu karena misalnya ibu-ibu juga di jam-jam tertentu di saat beliau memang nggak sibuk. Kalaupun sibuk dengan pekerjaan rumah tangga itu masih masuk dalam salah satu olahraga seperti itu. Meskipun memang bisa karena olahraga itu sendiri kan bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga bisa mencegah penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau untuk ibu-ibu sendiri kan tetap harus ditambah vitamin supaya bisa mencegah itu tadi. Baik, olahraga, vitamin, kemudian apa lagi nih? Penggunaan masker masih tetap, menjaga kebersihan, tidak berbagi makanan dengan orang lain seperti itu. Maksudnya seperti apa ini? Tidak berbagi makanan ini? Kadang itu kan kalau teman-teman akrab sekali, kita nggak ngerasa ada apakah batu atau radang seperti itu. Biasanya berbagi minuman, berbagi minuman dalam satu gelas seperti itu, berbagi makanan. Biasanya kalau akrab kan seperti itu. Makan rame-rame bareng teman gitu. Sehingga memang perlu dibatasi karena memang kondisinya seperti ini masih musim-musimnya sakit. Jadi ini ya, jadi maksudnya tidak makan bareng-bareng. Kalau memberikan makanan ke orang lain sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu berbagi. Gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Lebih ditekankan ke situ sih karena kalau pemakaian masker sendiri memang sangat penting karena kita juga menjaga saudara kita supaya kalau kita sakit supaya saudara kita itu tidak tertular seperti itu. Tapi karena memang eranya sudah seperti ini dan sepertinya masyarakat sudah mulai bosan dengan masker. Masker ya. Iya. Meskipun ada juga yang memang dia lebih nyaman pakai masker gitu ya. Seperti itu. Baik, itu ya beberapa hal ini yang mesti kita perhatikan ya, mulai dari pakai masker, jaga kebersihan, tadi pakai hand sanitizer atau ini ya mulai ketika mau makan ini cuci tangannya yang benar gitu ya. Kadang karena keburu-buru sudah lapar gitu ya, udah nggak tahan langsung makan. Dan rutin berolahraga, minum vitamin dan juga tidak berbagi makanan dalam satu wadah begitu ya dengan orang lain. Ini setidaknya ini langkah yang yang mungkin bisa dikatakan sederhana sebetulnya sangat sederhana dan seharusnya mudah untuk dilakukan. Seharusnya mudah, tapi memang prakteknya tidak semua orang mau melakukannya begitu ya. Biasanya kalau budaya kita memang masih ini ya, untuk pencegahan tuh memang kayak gitu ya. Berkewo, biasanya berkewo karena merasa diri dekat sehingga ya memang ya udahlah sama-sama aja gitu. Ya. Nah, ini kemudian kalau sudah terlanjur sakit terus bagaimana ini ya kalau misalnya saat ini ya ada juga nih banyak saudara-saudara kita yang menderita sakit termasuk batuk, pilek seperti itu. Kalau untuk tahap awal sebaiknya kan bisa langsung bisa untuk pencegahan dini supaya tidak menjadi parah, bisa konsumsi banyak minum air putih, buah-buahan karena kan buah-buahan sendiri itu sumber segala vitamin seperti itu. Sehingga kan sebenarnya kalau flu batuk itu kan penyebabnya lebih seringnya karena virus. Nah, virus itu sendiri kalau penyebabnya karena virus biasanya bisa sembuh 3-5 hari itu bisa sembuh sendiri tanpa obat seperti itu. Sehingga memang perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Imunnya harus bagus sehingga memang kalau sudah di rumah kalau mau bikin herbal kan mesti agak males. Ya cari yang instan aja supaya ya itu salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas. Baik, itu ya. Banyak minum ini juga bagi orang yang tidak terbiasa memang butuh effort sendiri ya, gitu ya untuk minum. Ini kalau untuk minuman ini yang disarankan apa ini? Minum air putih biasa. Air putih saja, gitu ya. Apakah harus hangat atau boleh yang dingin dari kulkas misalnya? Boleh seperti itu. Kalau air dingin dari kulkas itu sepertinya nggak ada masalah. Gitu ya. Iya, semuanya 0 kalori dan itu bagus untuk dikonsumsi. Gitu. Tidak harus yang hangat begitu ya.
Tidak harus. Air biasa pun dianjurkan karena kan air dianjurkan sehari itu paling enggak kan 8 liter. Sehingga memang salah satu 2 liter ya? 2 liter? Iya. 8 liter. 8 gelas per hari. Oh iya, iya. Iya. Baik, kemudian juga tadi makan buah begitu ya. Baik. Jadi kalau misal saatnya minum obat itu kapan ya? Apakah kadang kan memang ketika gejala-gejala itu sudah langsung cari obat gitu ya? Biasanya kalau seseorang itu kan tingkat dableknya diri itu kan beda-beda ya. Iya, iya. Kadang itu merasa aduh pusing sedikit, anget sedikit sudah langsung cari obat. Itu pun masih dalam tahap wajar dan bisa di cover untuk beli obat secara bebas di apotek seperti itu. Dan kalau memang agak gerges sedikit, aduh saya ini butuh paracetamol ini gitu. Karena ya tergantung individunya masing-masing, karena kadang masih panas, udah panas gitu ya, ngerasa diri insya Allah baik-baik aja. Jadi ya dia nggak perlu obat gitu. Iya. Kadang cuma dibuat istirahat aja, menurut dia udah insya Allah akan membaik sendiri seperti itu. Tapi juga ada yang kadang baru anget sedikit, aduh udah nggak tahan ya. Iya, udah nggak tahan. Karena tubuh ketika merasakan sakit ini ada yang ini ya kayak sakit banget gitu ya, jadinya tidak tahan begitu. Ya kalau untuk saat ini apakah dari apotek MTA sendiri juga terjadi peningkatan gitu untuk melayani permintaan masyarakat? Iya, ini bulan-bulan Juni, Juli ini luar biasa ini permintaan obat-obat flu, obat-obat radang itu meningkat. Sehingga memang ini kenapa ini berarti kita asumsikan oh ini mungkin karena cuaca yang seperti ini, karena kalau panas kan panasnya luar biasa menyebabkan radang, tenggorokan bisa. Dan nanti kalau udah dingin mulai greges-greges gitu. Sehingga memang harus meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Ya. Kalau mungkin dari pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya begitu, ini apakah ini sudah puncaknya begitu musim sakit ini untuk Juli? Ini akhir Juli ya? Sebenarnya nanti musimnya beda-beda terus karena memang cuacanya sedang nggak menentu ini Mbak. Sehingga memang kadang bulan Februari atau Maret kemarin juga peningkatan flu batuk radang seperti itu. Terus nanti udah beda lagi nanti mah gitu pencernaan. Terus sekarang flu batuk lagi seperti itu. Memang kadang bisa dilihat dari histori tahun lalu memang ini peningkatannya penyakit ini dan kita harus menyediakan obat-obat yang dibutuhkan seperti itu. Berarti ini ya stoknya juga ditambah begitu ya kalau untuk bulan-bulan tertentu. Luar biasa nih ngadanya bertambah 2 kali lipat seperti itu. Insya Allah ya. Ini bisa jadi warning ini untuk pemirsa semuanya ya, untuk peningkatan kesehatannya lebih diperhatikan lagi begitu ya, supaya tidak mudah sakit. Kalau tadi selain flu batuk kan juga ada radang. Sebetulnya kalau untuk radang ini yang seperti apa? Maksudnya kemudian kenapa seseorang bisa terkena radang ini? Kalau radang itu sendiri kan bisa radang tenggorokan ya ini tadi ya. Radang tenggorokan itu bisa disebabkan ada beberapa hal. Dan biasanya itu karena infeksi bakteri, infeksi virus juga bisa, karena adanya alergi dan juga itu karena cuaca seperti ini, cuaca yang terlalu kering dan ada penyebab lain seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk meringankan rasa sakit ketika terkena radang, apa yang disarankan? Kalau yang pertama tetap harus perbanyak minum air putih supaya kan tidak terlalu kering, sehingga peradangannya udah mulai berkurang seperti itu. Perbanyak minum air putih supaya tidak benar-benar kadang merasa kering, sakit buat menelan seperti itu. Dan juga bisa ditambah dengan obat-obat anti nyeri yang bisa didapatkan di apotek seperti itu. Baik ya, baik. Menarik sekali, nanti kita sambung di sesi yang kedua dan pemirsa tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Ya, baik pemirsa, kembali di program klinik kita masih membahas tema tetap sehat di musim sakit. Masih bersama narasumber kita, ada Mbak Hamidah Esfam selaku apoteker penanggung jawab di Apotek MTA. Kita masih buka kesempatan juga ini untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya, silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Di sesi yang pertama, Mbak Hamidah sudah memaparkan ya bagaimana cara pencegahan begitu ya supaya kita tidak mudah terjangkit penyakit. Kemudian salah satunya tadi adalah dengan rutin berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh. Sebetulnya kalau untuk meningkatkan sistem imun tubuh ini sendiri, apakah juga ada mungkin suplemen-suplemen tertentu, vitamin tertentu yang bisa untuk itu? Alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah ya, sehingga memang para ilmuwan-ilmuwan ini dalam penelitian juga menemukan adanya vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Memang ada yang biasa kita sebut imun booster, yang famous terkenal itu biasanya cuma vitamin C, vitamin D, vitamin E dan zinc. Semua vitamin bagus, tapi untuk kita mau ambil peningkatan imunitas tubuhnya biasanya dari vitamin-vitamin ini seperti itu. 4 macam ini ya? 4 macam. C, D, E dan zinc gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing gunanya apa ya, misalnya C ini untuk apa? Kalau vitamin C, D, E dan zinc ini memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dia bisa menangkal radikal bebas seperti kayak yang bisa menyebabkan kita sakit kan masuk ke dalam tubuh, dan vitamin-vitamin itu ketika di dalam tubuh sudah kadarnya sudah bisa melakukan tugasnya masing-masing, sehingga memang dengan vitamin-vitamin itu bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita seperti itu. Vitamin C sendiri kan memang fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dosisnya pun ada sendiri, perharinya berapa, nanti dosis maksimal per hari pun berapa, tidak boleh lebih dari itu karena semua sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, sehingga bisa menyebabkan hipervitaminosis, dan itu juga tidak baik untuk tubuh seperti itu. Kurang vitamin tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Ya seperti itu. Vitamin D juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia menangkap sinyal-sinyal nih kalau ini wah ini radikal-radikal bebas yang bisa menyebabkan sakit nih, dia lahap dulu seperti itu. Tangkap dulu sama si vitamin D gitu ya. Vitamin E juga sama untuk menangkal radikal bebas, sehingga memang boosternya untuk imunitas tubuh itu ya 4 itu tadi, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan zinc seperti itu. Ya, kalau mungkin dari ini ya, misalnya dari bahan makanan begitu apa nih kalau dari keempat ini vitamin? Kalau dari keempat itu biasanya vitamin C kita bisa dapat dari buah-buahan segar seperti itu. Semua buah-buahan sepertinya mempunyai cakupan vitamin yang banyak seperti itu. Jadi cuma jeruk nggak cuma mengandung vitamin C aja, dia juga bisa sebagai vitamin lain seperti itu. Dia memang sumber vitamin C sendiri bisa dari jeruk, lemon, kiwi seperti itu. Vitamin D sendiri bisa dari salmon, susu seperti itu. Kemudian yang E, kalau E bisa kita dapat dari kacang-kacangan seperti itu, bisa dari buah alpukat juga, kacang-kacangan. Zinc pun juga di kacang-kacangan juga mengandung zinc seperti itu ya. Jadi memang ada secara alaminya kita bisa konsumsi setiap harinya seperti itu. Tapi terkadang juga ini menjadi problem karena bosan dan malas seperti itu. Meskipun dengan vitamin-vitamin tersebut yang sudah tersedia dalam bentuk alami, kadang-kadang kita juga agak susah untuk memakannya seperti itu. Entah karena rasa atau memang karena kita agak susah mendapatkannya. Kadang seperti itu menjadikan kita menjadi malas untuk mengkonsumsi yang alami, sehingga memang alhamdulillah memang disediakan produk-produk yang disediakan di apotek dengan komposisi yang seperti itu.
Jadi memang diantisipasi dengan adanya produk-produk seperti itu. Baik, bentuknya kecil tapi bermanfaat begitu. Kalau tadi bicara yang kacang-kacangan ini, maksudnya ini kacang apakah misalnya kan tiap hari bisa kita mengkonsumsi kacang goreng, kemudian ketika kita kajian ahad pagi tuh sukanya beli kacang yang kulit itu apakah juga masuk kategori ini? Kalau kacang-kacangan lebih ke itu ya, kacang-kacang almond seperti itu. Kacang itu pun bisa, tapi kurang, karena kan dia juga mengandung minyak ya. Sehingga memang kalau kondisi sehat pun terlalu banyak kacang goreng juga tidak bagus untuk tenggorokan seperti itu. Betul ya, sehingga memang jadi radang nanti ya. Kalau bisa iya. Kalau kacang rebus masih aman ya berarti ya? Masih aman untuk orang-orang tertentu, karena dengan kondisi orang tertentu pun kacang-kacangan juga bisa membuat masalah seperti itu. Karena gitu ya? Iya. Tergantung kondisi ya. Baik. Kemudian ini kalau misalnya nih di anak-anak nih ya, misalnya untuk anak-anak itu kan dia suka banget yang namanya telur begitu. Ini masuk kategori yang mana ini dalam? Apakah ini juga bisa meningkatkan imun tubuh kalau telur tuh? Kalau telur bisa karena ada kandungan vitaminnya juga di situ, sehingga memang tidak ada masalah kalau mau mengkonsumsi telur seperti itu. Nah, ini bisa juga untuk menunjang ini ya, peningkatan imun tubuh begitu ya. Baik, ini jadi memang untuk sumber alami dari vitamin ya tadi sudah banyak juga. Nah, kalau untuk tadi mau yang praktis begitu ya, dari pemirsa sendiri bisa mendapatkannya di apotek MTA misalnya seperti itu. Nah, ini apakah ada kayak pembatasan tertentu gitu, atau bagaimana, apakah juga perlu dosis-dosis tertentu gitu ketika seseorang beli, kemudian dari pihak apotek memberikan penjelasan, oh ini minumnya sekian aja gitu ya? Memang ada memang ada dosis-dosis tertentu, karena kan memang setiap vitamin itu bisa memberikan efek di dalam tubuh memang dengan dosis tertentu. Adapun dosis harian memang ada bermacam-macam. Kalau misal ini vitamin C, dosis sehari untuk wanita bisa sampai 90 mg, sehingga memang kalau konsumsi vitamin C 90 mg dalam satu kali sehari pun itu sudah masuk kategori yang cukup. Meskipun memang ada batasan maksimalnya dalam sehari itu, kayak misal vitamin C dia bisa maksimal dalam sehari konsumsi itu 2000 mg, dan tidak dianjurkan untuk konsumsi melebihi dosis tersebut. Seperti itu. Kalau untuk kebutuhan berarti tadi disebutkan untuk wanita cukup 90 mg itu sudah cukup begitu ya. Berarti kalau untuk yang laki-laki apakah ada perbedaan, berarti lebih banyak mana? Kalau untuk laki-laki biasanya itu di dosis mohon maaf, terbalik saya. Terbalik gimana? Untuk laki-laki dosisnya 90 mg per hari itu sudah cukup. Untuk wanita sendiri 75 mg sehari. Lebih banyak yang laki-laki ya? Iya. Begitu ya. Apa ini penyebabnya ya? Karena memang semua dosis itu berdasarkan dari jenis kelamin, nanti juga berat badan seperti itu. Terus kondisi-kondisi khusus juga, anak, dewasa, lansia juga memiliki dosis yang berbeda-beda seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk prosedur untuk mendapatkan vitamin ini ya, kalau untuk di apotek MTA ini apakah ada pembatasannya, misalnya per orang tidak boleh beli melebihi sekian misalnya? Kalau untuk pembatasan pembelian vitamin tidak kami batasi, karena memang kadang itu kan orang beli tidak untuk dirinya sendiri, kadang untuk berbagi ke saudara-saudaranya, sehingga memang kita lebih ke edukasi. Kalau memang kondisi sehat, ini diminum 1 kali sehari sudah cukup. Kalau memang kondisi sakit, mau untuk vitamin penunjang bisa 2-3 kali sehari seperti itu. Baik ya, seperti itu ya. Jadi untuk pembelian vitamin ya untuk di apotek MTA. Kalau untuk musim-musim seperti ini apakah juga terjadi peningkatan untuk vitamin ini tadi yang C, D, E, Z? Iya, karena memang kalau flu itu kan sungguh proses pemulihannya lebih cepat kalau imunitas
imunitas tubuh kita meningkat, sehingga memang perlu bantuan suplemen vitamin seperti itu yang ada di apotek, sehingga memang ada peningkatan. Kalau untuk mengkonsumsi suplemen sendiri, ini apakah juga tidak masalah misalnya berbarengan dengan ketika kita masih mengkonsumsi obat? Itu ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Jadi tergantung dari kembali lagi ke kondisi pasien sama konsumsi obat. Karena ada obat-obat tertentu yang diminum bersamaan dengan vitamin nanti bisa menyebabkan sinergi, jadi saling membantu, jadi efek obatnya menjadi lebih bagus. Ada juga yang menyebabkan salah satunya tidak memberikan efek seperti itu. Jadi memang kalau mau membeli vitamin atau obat-obat lain di apotek yang bisa diserahkan di apotek, memang harus terbuka. Jadi memang saya sudah konsumsi obat ini, saya campur dengan ini, apa bermasalahkah atau tidak, seperti itu. Karena memang informasi seperti itu sangat penting di kami di pelayanan seperti itu. Ya, baik. Kemudian kalau ini ya, untuk mengkonsumsi vitamin ini sendiri agar zat yang kita minum itu benar-benar bisa masuk ke tubuh, bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Ini apakah ada tips-tips tertentu, misalnya tidak boleh barengan dengan minum teh misalnya? Kalau anjuran minum obat selalu dengan air putih, tidak dianjurkan dengan selain air putih. Karena kan kita harus tahu dulu masing-masing obat ini apakah memberikan interaksi kalau andai diminum dengan susu, kalau Anda diminum dengan minuman-minuman lain. Tapi kalau menurut di kesehatan sendiri, itu memang anjurannya kalau minum obat itu dengan air putih. Meskipun memang ada vitamin-vitamin tertentu karena dia larut di dalam lemak, sehingga dia bisa dikonsumsi dengan susu, seperti itu. Jadi kan kita harus tahu dulu, kalau andai kita beli multivitamin tapi dengan isi yang kompleks, lebih amannya kita konsumsi dengan air putih, seperti itu. Kalau memang bentuk-bentuk tunggal, andai kita belinya vitamin D aja, vitamin D ini larut dengan lemak, sehingga bisa diminum dengan susu, seperti itu. Jadi memang karakteristik dari vitamin itu kan masing-masing. Jadi memang ya itu tadi harus tahu. Jadi kebutuhan tubuh kita tuh di vitaminnya mana, seperti itu. Baik. Kalau misalnya ya selama ini ketika akan mengkonsumsi obat kan disarankan kita makan terlebih dahulu, begitu itu kalau obat. Kalau untuk vitamin apakah juga seperti itu? Kalau untuk vitamin yang larut dalam lemak bisa dibarengi dengan makanan, bisa. Kalau vitamin yang larut lemak itu kan biasanya A, D, E itu dan vitamin K. Dia bisa dikonsumsi dengan adanya makanan. Dia penyerapannya lebih bagus dengan adanya makanan, seperti itu. Contohnya seperti apa? Apakah misalnya makan pisang langsung dimasukkan vitaminnya atau bagaimana? Maksudnya untuk larut dalam lemak ini? Kalau larut dalam lemak sendiri, misal kan susu itu mengandung lemak, jadi memang vitamin D itu bisa dikonsumsi dengan susu, seperti itu. Dan di susu sendiri kan juga ada kandungan kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi, sehingga memang adanya vitamin D tadi diminum dengan susu, penyerapannya pun lebih bagus, sehingga juga daya tahan tubuhnya kena untuk meningkatkan, dan fungsinya kalsium di dalam tubuh juga semakin meningkat, seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk proses penyerapan itu sendiri itu idealnya memakan waktu berapa lama? Kemudian apakah mungkin ada hal yang bisa menghambat penyerapan itu sendiri? Kalau kembali lagi tetap ke karakteristik obatnya dan bentuk sediaannya. Kalau dia bentuk sediaan larutan, itu penyerapannya akan lebih cepat. Larutan itu sirup? Sirup. Sirup ya. Jadi memang kalau dalam bentuk sirup, dia penyerapannya akan lebih cepat dibandingkan dengan bentuk tablet. Seperti itu. Kalau dalam bentuk sediaan sirup biasanya 30 menit itu sudah bisa. Tapi kalau untuk sediaan tablet bisa memakan waktu, karena kan dia harus berproses dulu melewati lambung, melewati yang organ-organ di dalam tubuh, sehingga memang
Kalau dalam bentuk sediaan tablet, dia penyerapannya lebih lama. Seperti itu. Berapa? Jadi 1 jam, 2 jam? Bisa 1-2 jam seperti itu. Tergantung juga, karena kan tablet itu kan juga berbagai macam, Mbak. Jadi ada yang tablet biasa, sekali minum langsung terasa pahit, itu ada. Iya. Terus ada juga tablet yang kok manis ya, awalnya manis, tapi nanti juga ternyata berubah jadi lapisannya pahit. Iya, jadi memang tergantung dari karakteristik obatnya sendiri. Baik. Kemudian kalau untuk waktu mengkonsumsi vitaminnya ini yang bagus kapan? Pagi, siang, sore, malam? Kalau untuk vitamin imun booster ini sendiri bisa dikonsumsi kapan saja. Ya. Jadi bisa pagi, siang ataupun malam. Jadi tidak terpengaruh apapun seperti itu. Ya, tidak harus ini ya, misalnya pagi harus pagi karena nanti kan seharian kita nanti beraktivitas gitu ya. Tapi kalau untuk vitamin-vitamin yang C, D, E sama zinc ini dikonsumsi kapanpun tidak ada masalah. Baik. Banyak sekali ini ilmu ya yang tentang bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh ya dari mengkonsumsi vitamin ini tadi. Jadi memang banyak hal yang mesti diperhatikan sebelum mengkonsumsi, harus tahu gitu ya, ini sifatnya seperti apa gitu. Supaya efektif ya. Iya, jangan lupa juga setiap kali mau membeli obat atau suplemen lain harus konsultasi dengan farmasi, karena memang obat itu kan kalau dicampur-campur juga ada yang bagus, efeknya ada yang juga tidak bagus. Jadi memang harus menyampaikan lah apa yang konsumsi obat ini karena ada penyakit ini, seperti itu. Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa selalu disarankan mengkonsumsi obat maupun vitamin itu dengan air putih begitu ya. Kalau misal untuk mengurangi kadar kepahitannya kita campur madu tuh gimana? Ini juga masih, soalnya di bagian kesehatan sendiri ada yang memperbolehkan dan ada juga yang sebaiknya jangan seperti itu. Kalau untuk sampai sejauh ini sih kadang kan juga kita juga ada sendiri di farmasi itu untuk sirup yang untuk sebagai pelarut di obat itu supaya tidak pahit seperti itu. Kalau bisa sih memang disarankan pakai yang sudah ada seperti itu. Baik. Kemudian juga kadang ini ya untuk obat gitu ya, obat itu kan kebanyakan obat kan pahit ya. Ini kemudian apakah boleh misalnya dicampur, misalnya untuk anak-anak gitu ya, dicampur dengan bubuk gula untuk mengurangi kepahitannya? Boleh. Oh, boleh juga ya. Boleh kan, untuk memang itu juga meningkatkan kepatuhan anak untuk mau minum obat. Seperti itu memang menjadi salah satu cara untuk ya istilahnya supaya dia mau minum obat seperti itu. Baik. Ya, kadang ini kalau lagi sakit itu apa ya, zat-zat apa, entah makanan, obat, vitamin yang masuk ke tubuh itu kadang langsung dimuntahkan kembali gitu ya, termasuk kepada anak-anak. Ini apakah ketika terjadi muntah seperti itu kita harus mengulang lagi pada saat itu juga, atau bagaimana ini supaya ya nanti tetap ada manfaatnya ini dari minum obat itu tadi? Jadi kalau obat yang dimuntahkan selama dia kalau masih kurang dari 30 menit, dia harus diulang kembali. Karena ditakutkan tidak ada yang terserap di dalam tubuh, seperti itu. Karena di jurnal ilmiah juga mengatakan seperti itu. Kalau memang setelah 90 menit bisa jadi tidak perlu diulang. Tapi kalau memang kurang dari 30 menit itu sebaiknya diulang, seperti itu. Jadi paling tidak kalau sudah 1,5 jam ya tadi tidak perlu diulang. Kadang kan memang karena saking mualnya itu kembali itu masih dalam bentuk obat gitu ya. Jadi memang harus diulang ya. Tapi mungkin ini ya, mengulangnya juga butuh waktu supaya mengkondisikan perut dulu ya. Karena kalau lagi mual kan diminumin lagi ya muntah lagi. Gitu. Termasuk ini ya, mungkin agak melenceng sedikit pada ibu hamil begitu ya. Ini juga susah juga karena misalnya dari bidan ataupun dari dokter dikasih suplemen penguat kandungan misalnya, atau kalsium atau obat yang lain,
tapi banyak juga yang muntah begitu ya. Nah ini mungkin ada tipsnya nggak ini? Kalau tipsnya untuk yang ibu hamil ini sendiri, kita juga ada pilihan yang lain. Karena kan memang kadang konsumsi FE aja. FE itu kan zat besi itu kadang yang rasanya besar merah itu ya. Seperti iya, tapi kan terus dunia farmasi itu kan semakin maju, sehingga memang sediaan-sediaan yang bisa mempermudah supaya bisa langsung dikonsumsi untuk kan ibu hamil ini juga mempunyai apa ya, kebutuhan vitaminnya lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Seperti itu memang dibuat desain-desain khusus yang bisa langsung dilarutkan air, nanti bisa berasa seperti itu. Jadi memang bisa diganti dalam bentuk sediaan lain seperti itu. Berarti untuk saat-saat ini memang sudah ini ya, bertambah variannya. Iya, begitu. jadi memang dulu kalau zat besi itu ya Allah udah warnanya merah udah bikin mual, gitu. Iya, sehingga baunya nggak enak gitu iya. ya. Sekarang udah ada yang baunya enak dan tinggal diseduh aja seperti itu. Ya, ini kabar gembira ini buat para bunda ya yang mungkin sedang mengandung ini ya, jadi tidak perlu khawatir ya, ternyata memang banyak sekali pilihan untuk saat ini ya. Iya, alhamdulillah. Baik, mungkin masih ada lagi nih tadi yang belum kita bahas ini tentang tips meningkatkan sistem imun tubuh ini ya. Apalagi yang perlu diperhatikan oleh pemirsa ini. Selain dibantu dengan suplemen yang ada, kita juga bisa membuat diri bahagia. Oh gitu ya. Bahagia itu belum dibahas tadi ya. Akan meningkatkan imunitas tubuh karena hormon-hormon di dalam tubuh itu bekerja. Dia otak kita langsung benar, oh ini harus dibuat senang dulu supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Baik ya. Kalau untuk cara membuat bahagia, banyak cara mungkin ya. Banyak cara. Banyak mengkaji Al-Quran itu menjadi tenang hatinya, terus jadi alhamdulillah, bersyukur, gembira seperti itu. Iya. Ada ketenangan batin ya, jadi jiwanya tidak kosong karena selalu diisi ini tadi ya dengan ayat-ayat Al-Quran begitu ya. Baik ya, kemudian selain ini mungkin meningkatkan kebahagiaan ini tadi, apalagi nih yang mungkin bisa dalam rangka meningkatkan sistem imun tubuh nih? Bersosialisasi. Oh gitu ya. Selama lingkup sosialisasi kita berada di sekitaran orang-orang baik, kita akan dimudahkan untuk kita lebih bahagia seperti itu. Ya, ini berarti ini cara-cara termudah seperti itu. Selain piknik, kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa dirinya bisa bahagia kalau sudah piknik pergi kemana sudah happy gitu bawaannya. Tadi kalau mentadabburi Al-Quran, bersosialisasi di tengah orang yang baik, ini yang kayak kita jadi inget lagu ya, Tombo Ati gitu ya. Baca Quran, bersosialisasi dengan orang baik seperti iya, itu cara-cara termudah tapi memang sulit untuk dijalankan. Tapi insya Allah untuk yang memang sudah rutin mengaji, ini insya Allah dimudahkan begitu ya, dan ini sangat patut disyukuri karena setiap saat ya insya Allah bisa bertemu dengan orang baik, saling menasihati, saling mengingatkan, jiwanya gitu. langsung terobati. Itu kadang merasa sakit gitu, kalau ketemu orang banyak, saudara-saudaranya itu langsung sehat gitu. Langsung ceria lagi. Ketika mau berangkat mengaji agak aras-arasen, tapi kita paksa diri kita berangkat, alhamdulillah jadi sehat. Alhamdulillah begitu, ya. Baik, ini tidak terasa waktunya, ini tinggal 5 menit lagi. Silakan ini Mbak Hamidah untuk hal yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan oleh pemirsa terkait tema kita hari ini, bagaimana tetap sehat di tengah musim sakit. Jadi anjuran dari kami tetap menjaga diri, menjaga kebersihan diri, meningkatkan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin supaya daya tahan tubuh tetap fit, sehingga juga bisa terhindar dari penyakit seperti itu. Baik. Dan satu lagi Mbak, jangan lupa pakai masker karena memang kita masih berada di sekitaran orang-orang yang sakit, sehingga apa salahnya kita menjaga diri sendiri seperti itu. Baik.
Baik, harus dibiasakan kembali begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Hamidah untuk ilmu yang dibagikan ke pemirsa semuanya, sangat bermanfaat. Semoga kita sehat selalu dan selalu mengisi waktu kita, kesehatan kita ini dengan hal yang baik dan bermanfaat begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah Maudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.